Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Andi Kusuma. Sekarang saya ingin menjelaskan apa itu rekursif. Sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi terlebih dahulu ya. Jika teman-teman sudah mengerti betul tentang fungsi, bisa di skip videonya ke menit ini ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana itu fungsi di Python. Jadi, fungsi di Python itu gampangnya, saya tidak terlalu memakai kata-kata yang terlalu saintis gitu ya. Jadi fungsi itu berguna sebagai pembungkus kode dan sebagai template. Nah, sekarang fokus ke pembungkus kode dulu deh ya. Sekarang fokus ke pembungkus kode. Jadi misalkan ada kode begini ya. Misalkan A itu menyimpan 5, B itu menyimpan 7. Nah, kita tuh ingin membungkus kode. Nah, kita bisa bungkus seperti ini ya. Menggunakan def. Kita kalau membuat fungsi di Python, kita buat dulu def. Namanya apa? Misalkan simpan, ini terserah ya namanya. Misalkan gini, titik 2. Nah, ini dimasukkan gitu ke dalam def-nya. Ini bisa terlihat ya di dalamnya fungsi. Nah, fungsi berguna sebagai pembungkus kode. Oke, benar ya. Nah, sekarang coba kita jalankan ya. Kita jalankan dulu sebentar. Darat. Dan di sini nggak terjadi apa-apa ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis, nggak bisa disebut jenis-jenisnya lah. Nah, tadi kan bisa dilihat ya, ini kan udah dibungkus ya di dalam dev ini ya, code-nya kita ini. Mungkin saya tambah ya, code-nya itu jadi C ini menyimpan A ditambah B. Misal gitu ya. Nah, coba kita run lagi ya. Kita run lagi. Dan belum terjadi apa-apa. Nah, sekarang kita lihat di yang nomor 1 ini. Manggil kosongan. Maksudnya itu manggil kosongan gini. Manggil aja gitu di line berikutnya. Cara manggilnya kita tinggal sebut nama fungsinya. Oke. Nah, ini manggil kosongan. Ya, bahasa saya menggunakan bahasa yang kurang bagus ya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi manggil kosongan. Lihat belum terjadi apa-apa. Nah, kenapa nggak terjadi apa-apa? Di dalam ini kan kita panggil ya. Nah, ini saudara. Ini kita fokus ke manggil kosongan ya. Manggil kosongan itu kita run tadi nggak terjadi apa-apa ya. Nah, karena di dalam code-nya yang kita bungkus ini nggak ada perintah print, jadi ya nggak menampilkan di sini ya. Nah, coba sekarang kita print C gitu ya. Nah, coba kita run. Nah, itu menghasilkan 12. Coba misalkan kita nggak panggil, itu sama kayak tadi ya, nggak menghasilkan apa-apa. Karena yang ada di dalam pembungkus ini, ya kita jalankan gitu. Simpelnya, kalau yang kosongan ini ya. Kosongan itu maksudnya ini kosong ya, nggak ada apa-apanya di dalam sini. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu manggil pakai parameter. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Coba kita pakai, kita ketik lagi aja. Kita ketik lagi. Misalkan def tambah. Def tampilkan ya namanya. Terus di dalam
Yang mau kita bungkus itu adalah sama kita di A tambah 10. Konsepnya sama kayak tadi, saya pakainya 10 B 6. Nah, coba kita panggil dulu, tampilkan. Kalau kayak gini kan udah kita bisa tebak ya, kalau kosongan gini dan di dalamnya nggak ada print juga nggak menghasilkan apa-apa ya. Coba ini saya komen dulu, coba kita run. Nah, ini nggak menghasilkan apa-apa. Nah, coba kita isi di dalamnya ini ya, kita pakai parameter gitu, membawa sesuatu, misalkan 90. Coba kita run. Nah, itu error ya. Ini juga kelihatan errornya, itu di tulisan errornya itu membutuhkan satu argumen. Nah, ini satu ini ya, kita belum karena kita pakai parameter ya, manggilnya pakai parameter padahal aslinya kosongan, itu nggak bisa. Nah, solusinya ini kita isi dulu pakai si variabel lain, boleh misalkan C gitu ya. Nah, sekarang enggak deh, biar agak beda, Z ya. Nah, sekarang C ini menampung A ditambah B ditambah Z. Nah, kalau kayak gini, coba kita tampilkan. Nah, itu masih belum menampilkan apapun ya di sini, karena nggak ada perintah print. Oke, sebenarnya ini 10 ya, 10 tambah 6 ditambah 90. Nah, Z-nya ini kan dari luar kan ya, maksudnya ya dari luar ini ya. Nah, gitu. Nah, coba sekarang kita tampilkan, misalkan print C berarti ya. Coba kita tampilkan. Nah, itu 106. Karena si Z ini mewakilkan yang kita isi tadi, gitu. Nah, misalkan ada si T. Misalkan T, coba kita run. Nah, itu missing satu record. Karena aslinya itu namanya apa? Aslinya itu butuh 2 ya, template-nya ini. Nah, ini kita juga butuh 2 manggilnya. Misalkan 1000. Coba kita run. Nah, tetap 106. Karena apa? Karena si T-nya itu di bawahnya nggak dipakai lagi kan. Yang dipakai kan cuma si Z. Nah, seperti itu. Ini untuk ininya tidak terbatas ya, bawa parameternya ini ya, bawa sesuatunya. Nah, sekarang yang jenis ketiga nih. Nah, jenis ketiga ini agak memusingkan ya. Mungkin videonya bisa diulang-ulang atau diperhatikan secara pelan-pelan ya, teman-teman. Misalkan ada def, saya kayak tadi ya, kosongan dulu ya pertama. Misalkan show name. Jadi fungsi ini adalah untuk show name. Misalkan si variabel ini menyimpan nama saya, gitu ya. Nah, coba kita panggil kosongan dulu biar nggak bingung. Coba kita panggil, coba kita run. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Nah, kalau yang tadi kan kita langsung, kalau mau menampilkan di terminal kan kita langsung ngeprint ya di dalam sini ya. Nah, sekarang itu kita return gini, return var. Nah, jadi konsepnya dari sini kita panggil kosongan. Jadi gini, cara kerja Python kan dari line atas ya, set,
sampai line 35 nggak terjadi apa-apa, 36 nggak terjadi apa-apa, 37, 38. Nah, habis itu baru 39. Wah, ini ternyata dia manggil nih. Wow. Maksudnya ada pemanggilan di line 35. Wis, naik lagi. Nah, dicek di dalamnya var sama dengan ilham, return var. Oh, jadi dia itu harus keluarin dari si pembungkus ini. Nah, yang dikeluarin apa? Yang dikeluarin itu si var ini. Nah, dia keluar langsung kesimpan di sini. Nah, masalahnya kita manggil kan nggak pakai variabel kan. Nah, misalkan langsung di print ya di sini ya. Langsung di print gini. Dan yang terjadi adalah, coba kita lihat. Nah, itu ada ilham di sini. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya itu kita manggil aja gitu, nggak ada pengeluaran dari si ini ya. Ini kan print langsung di print aja ya, nggak dikeluarin dulu dari si pembungkusnya ini ya. Dan yang kedua tadi juga sama, dia pakai pembawa sesuatu ini masuk ke dalam Z sama T-nya. Z-nya dipakai di sini, sedangkan T-nya tidak. J-nya di print, J-nya udah di print, ya udah. Ngeprintnya kan di dalam pembungkusnya kan, bukan dikeluarin dulu dari si pembungkus ini, fungsi ini. Nah sekarang, bentar, ini saya komen dulu, itu juga. Nah sekarang kita panggil, ini tanpa print dulu ya. Tadi udah dicoba, kalau tanpa print. Nah kita panggil show name-nya var ilham. Nah, kita nggak langsung print di sini, tapi kita balikan keluar dulu. Jadi biar mengembalikan ya, mengeluarkan si var ini dari pembungkusnya. Jadi dioper ke 39 ini. Nah, tapi masalahnya udah dioper ke sini nggak ada perintah apapun. Misalkan kita simpan di sini ya. Misal disimpan si nama variabelnya fix gitu ya. Mungkin bisa kelihatan. Jadi nanti ini dipanggil, var-nya dibalikin keluar. Nah, disimpan ke fix. Nah, si fix-nya kita print coba ya. Kita print. Nah, itu ya. Jadi kelihatan ya. Ini juga berlaku sama untuk yang model pakai parameter. Misalkan saya punya def tambah. Jadi fungsinya itu buat menambah sesuatu. Misalkan untuk menambah kedua buah angka, berarti kan kita butuh ini. Terus misalkan tambah ini, berarti kan si C itu kan A tambah B gitu ya. Nah, coba kita panggil dulu tambah, misalkan 10 sama 30. Ini saya komen dulu. Nah, kalau kayak gini, ini nggak ada returnnya ya. Misalkan mau langsung kita print gitu di dalam sini. Print C berarti ya. Dengan ketahuan ya. Berapa? 40. Nah, sekarang saya mau return dulu. Return C. Itu ya. Jadi dia kesimpan ke sini. Tapi kesimpannya itu bisa disimpan lagi di variabel atau langsung kita print. Misalkan disimpan lagi di sini namanya fix banget. Berarti fix banget ini nanti nyimpen si C-nya itu ya, karena udah dibalikin gitu. Coba di print fix banget. Nah, ini kalau di print menghasilkan 40. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita panggil lagi fix banget 2, ini kita diganti 90 gitu. Terus yang mau kita print yang kedua ya, coba kita print
120. Nah, dari sini udah kelihatan ya. Jadi intinya kalau return itu kita panggil mau pakai parameter atau tanpa parameter. Nah, kita ingin mengeluarkan sesuatu dari pembungkusnya. Nah, kita keluarkan, terus ngopernya kemana? Ya, ngopernya ke pas pemanggilan tadi. Nah, ini pas pemanggilan tadi ya. Jadi ngopernya ke sini. Gitu. Nah, sekarang tadi kan ada fungsi berguna sebagai pembungkus kode dan sebagai template. Nah, template itu yang saya maksud ini bisa dipakai berkali-kali. Gitu, teman-teman. Mungkin kalau sudah paham, bisa dilanjut ke bagian rekursif ya. Oke. Sekarang buat rekursif ya, sebelum masuk ke rekursif, saya baca dari ini soc.binus.ac.id ya, ada artikel tentang rekursi ya. Rekursi atau rekursif ya, sama aja. Nah, rekursif ini adalah salah satu metode pemecahan masalah di mana masalah tersebut bergantung pada solusi dari masalah yang lebih kecil. Maksudnya kita punya masalah yang besar gitu, kita perkecil, makin perkecil. Nah, karena dari prinsip rekursi ini sebenarnya sama saja seperti looping ya. Tapi kalau rekursif ini manggil dirinya sendiri. Jadi fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, di dalam rekursif ini ada namanya base case dan step reduction. Jadi kegunaan rekursif ini ya biar code itu lebih simple ya dibandingkan pakai looping kita ya. Nah, coba kita bikin dulu ya, namanya rekursif. Nah, tadi kan definisinya adalah memanggil dirinya sendiri. Ini sama aja kayak looping jadinya kan ya nanti. Nah, misalkan nama devnya adalah kurang parameternya kosongan dulu. Di dalam kurang ini ada A sama dengan 10, B sama dengan 19. Nah, C ini 10 kurang 19. Coba kita jalankan, kita panggil dulu ya pertama kali. Coba kita jalankan. Nah, ini nggak terjadi apa-apa dan ini masih belum disebut rekursif ya, karena rekursif itu adalah memanggil dirinya sendiri. Maksudnya memanggil dirinya sendiri itu ketika di dalam code-nya gitu. Jadi kita taruh di sini kurang. Apakah ini sudah disebut rekursif? Sudah. Nah, ini bisa dilihat ya. Recursion error, maximum recursion depth exceeded. Maksudnya kedalaman pemanggilan yang berkali-kali itu sampai sekitar ini ya 1000 kali. Itu batas dari rekursif itu sendiri. Jadi batas rekursif di Python kurang lebih segini ya angkanya. Jadi kalau misalnya mau manggil lebih dari segini, dari 996 ini nggak bisa. Kalau di rekursif di pemrograman lain saya kurang tahu ya, tapi kalau di Python cuman kedalamannya sekitar sekian ya, sekitar 1000 lah ya. Nah, ini udah bisa disebut rekursif, udah bisa. Nah, tapi sebentar, rekursif itu kan memanggil dirinya sendiri ya, ini kan udah memanggil dirinya sendiri berkali-kali. Nah, tapi sekarang kita mau biar nggak error gini. Jadi kita kasih batas gitu. Kita kasih batas. Nah, ada namanya tadi base case dan step reduction. Jadi di dalam
fungsi ini kita kasih cabang dulu. Kasih cabangnya biasanya 2 sih. Coba saya bikin fungsi baru ya. Misalkan ada def tambah kelipatan 2 kayak gini, kosongan dulu. Terus kita bikin cabang dulu if gini. Jangan diisi dulu deh ya, langsung dipanggil dulu tambah lipatan 20 misalkan. Nah ini saya pakai parameter ya. Nah ini harus dikasih variabel yang mewakili. Nah variabel yang mewakilinya 20 itu misalkan P ya, misalkan apa ya, D deh, D. Nah si D ini kan kalau mau kelipatan 2 ya berarti dikali 2 ya kan, jadi print D 2. Nah gitu ya, coba kita run dulu deh, kita run dulu 40. Nah ini belum ada rekursifnya ya, belum disebut rekursif maksudnya. Nah tambah kelipatan D, kalau kayak gini apa yang terjadi, bisa ditebak? Nah ya, dia bakal ngeprint 40 terus menerus, karena kan ini kan 40 nanti dipanggil lagi, muter lagi. Nah ini batasnya sampai tadi ya, angka sekitar 1000-an itu ya, kalau ditunggu sampai error gitu itu sampai 1000-an. Ini saya skip ya karena kelamaan untuk error ya. Nah gimana biar nggak error? Gini, kalau misalnya tadi ya itu kan di printnya 40 terus ya, padahal kan saya pengennya kan kalau kelipatan 2 kan berarti 20, 40, 80 gitu ya. Nah itu kita bisa panggil, ini kan panggil pertama 20 pakai dibawa 20 kali 2 40 kan. Nah 40 itu kita kasih kali 2 gitu, kali 2. Jadi nanti ketika nanti 40, 80 itu bakal kali 2 terus. Coba kita coba ya. Nah ya itu bisa dilihat ya, makin lama makin gede angkanya. Dan itu kalau diterusin bisa error sampai 1000 kali dalamnya. Nah sekarang saya mau berhenti ketika sudah nyampe lebih dari 1000. Nah itu yang disebut best case. Jadi best case adalah sesuatu yang mau kita capai. Nah tadi kan ada satunya lagi apa, step reduction itu adalah ya pemanggilan berkali-kali ini. Nah ini kita sudah melakukan step reduction tapi tidak ada sesuatu yang mau kita capai gitu ya. Sesuatu yang mau kita capai itu malah nanti error gitu kan. Nah maka dari itu kita kasih cabang gitu. Kalau misalkan D-nya itu udah lebih dari 1000, maka return D coba ya. Jadi kalau misalkan ada 1001 yang dikeluarin dari function ini adalah si 1001 gitu. Karena return itu kan mengembalikan keluar gitu ya. Nah, sebentar.
Ini ditaruh di atas saja, nggak apa-apa. Nah, lalu kondisinya ini kita kasih else. Nah, yang di dalam else ini adalah step reduction. Kita print. Nah, ini kan menghasilkan 2560. Oke. 2560. Nah, coba sekarang printnya itu saya masukin di sini ya. Coba kita run. Nah, ini adalah 1280. Berarti step terakhirnya yang memenuhi else. Nah, setelah 1280 itu kan berarti udah nggak memenuhi ya, berarti masuk si if gitu. Jadi gini ya, pelan-pelan ya. Konsepnya itu gini. Ini di run ya, dari awal Python dari line 1, 2 nggak ada apa-apa, terus line 12 belum terjadi apa-apa. Nah, lalu di line 24, ini ada pemanggilan fungsi bawa parameter ya. Nah, dilihat nih, nama fungsinya mana? Di line 12. Oke. Ya udah, ini dioper tadi. Tambah kelipan 2, dipanggil nama fungsinya sambil dibawa parameternya. Nih aku kasih dulu ya 20. Nah, ini diterima dong 20-nya di D-nya. Nah, terus kita kalau mau bikin rekursif, kita kasih base case dulu. Seperti tadi yang sudah saya bilang ya. Ini saya cuma ngulangi. Kita kasih base case dulu. Rekursif saya ini maunya kalau udah lebih dari 1000 itu kita batasi gitu. Kita capainya ya udah kalau lebih dari 1000 gitu. Kita batasi biar nggak manggil lagi gitu. Nah, berarti pas pemanggilan pertama ini 20. Berarti kan di D 20. Apakah 20 itu udah lebih dari 1000? Apakah udah sesuai base case-nya? Belum kan? Nah, karena belum sesuai base case-nya, berarti kan masuk ke step reduction. Nah, yang paling banyak terjadi dalam rekursif itu adalah step reduction. Ya, karena base case itu cuma sekali aja dipanggilnya. Oke. Cuma sekali. Nah, berarti kan masuk ke else. Else berarti 20 kali 2. 40. Nah, si 40 ini juga, ini D-nya masih 20 tadi ya. 20 kali 2 berarti 40. Nah, udah gitu. Nah, berarti kan isinya sekarang ini 40. 40 naik lagi ke 12. Pelan-pelan ya. Ini kan udah dikali 2 nih, berarti 40. Ini kan dipanggil 40 berarti naik lagi ke line 12. 40 berarti kan isinya sekarang. Nah, apakah 40 udah lebih dari 1000? Belum kan? Masuk ke step reduction lagi. Berarti 40 kali 2, 80. 40 kali 2, 80. Manggil lagi dengan parameter 80. Naik lagi ke line 12. Seperti itu sampai terakhir itu misalkan 640 kali 2, 1280 ya. Ini misalkan 1280. Terus ini 1280. Kita panggil lagi di line 12, 1280. Apakah 1280 sudah lebih dari 1000? Nah, ini udah ketemu kan base case-nya. Return 1280. Sebenarnya ini nggak usah di return true juga nggak apa-apa sih mas. Biar berhenti aja. Maksudnya return ini kan mengembalikan ke pemanggilannya. Nah, mengembalikan ke pemanggilan terakhir. Berarti mengembalikan ke sini. Gitu. Intinya seperti itu kalau rekursif. Nah, coba sekarang gimana saya itu pengen ngeprintnya 1280-nya aja gitu. Coba kita coba ya. Nah, return D. Tadi kan terakhir
Coba di run lagi ya, di run lagi, udah diketutup, di run lagi kan, terakhir kan sudah nyampe base case ya, return D, berarti return D nya itu ke pemanggilan terakhir tadi. Nah, pemanggilan terakhir. Nah, ini udah berapa kali kedalaman gitu, udah berapa kali kedalaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana caranya saya mau mendapatkan hasil akhirnya saja? Coba misalkan ini dihapus, berarti kan nggak perlu. Coba kita run dulu, nggak terjadi apa-apa. Coba kalau misalnya kita print kayak gini ya, apakah menghasilkan sesuatu? Tidak menghasilkan apapun. Kenapa kayak gitu? Karena si nilai 1280 tadi itu dibalikannya itu enggak ke pemanggilan awal. Kebayang enggak? Jadi gini. Kayaknya ada di sini ya. Nah, itu. Kalau ini faktorial, jadi gini. Kenapa non? Ini kan non ya kalau di print langsung. Ini kan pemanggilan pertama nih ya. Pemanggilan pertama itu tidak mengembalikan apapun. Pemanggilan kedua tidak mengembalikan apapun. Nah, sampai ke 1280 ini baru di return keempat lagi, berarti udah nyampe 1280 itu dibalikin lagi. Oh, ini sekian. Nanti muter di reverse gitu lah. Di reverse. Nah, berarti kalau mau ngeluarin 1280-nya aja, ya berarti ini di return juga gitu. Coba kita run ya. Nah, itu menghasilkan 1280-nya aja. Jadi gini. Ini kan tadi gini ya. Coba saya ulangi sebentar. Ini kan 20. Nah, 20. Ini pemanggilan pertama. 20 kali 2, 40. Oh, 40. 80. Terus 160, 320, 640, tidak apa-apa. Sampai 1280. Oh, 1280 nih. Langsung balikin nih ke pemanggilan sebelumnya. 1280. Oh nih, balikin nih ke pemanggilan sebelumnya. Berarti kan kalau mau mengembalikan ke pemanggilan sebelumnya kan harus di return kan, otomatis. Jadi pas ketika gini, kayak step tangga gini. Set. Oh nih, aku udah nemu nih 1280 nih, balikin dah ke sini. Oh, di return lagi, balikin ke sini dah. Oh, di return lagi, balikin ke sini dah. Oh, di return lagi, balikin di sini. Nah, sampai balikinnya ke 20 gitu. Maka dari itu kita return gitu. Kita return coba kita run ya. Tadi udah menghasilkan 1280. Nah, seperti itu konsepnya ya. Jadi ada dua, base case dan step reduction. Biasanya base case itu di if-nya gitu. Karena kondisi yang benar-benar satu kali aja dulu. Satu kali kan ini kepakainya kan cabang ini cuma satu kali. Kalau ini kan berkali-kali kan cabangnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk coba bikin rekursif itu, rekursifnya ini fungsi untuk bilangan faktorial. Bilangan faktorial itu kan berarti dia berkali-kalinya itu kan dikurangi angka sebelumnya, dikurangi satu angka sebelumnya. Misalkan ada ini ya, kalau bilangan faktorial itu 5 kali 4. Nah, misalkan 5 faktorial itu berapa? 5 faktorial itu kan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kan stepnya itu kan dikurangi 1, habis itu baru dikaliin sebelumnya kan. Nah, habis itu base
best case-nya ketika ini angkanya sudah 1. Nah, ketika angkanya sudah 1. Nah, ini nanti dicoba sendiri ya untuk latihan mengasah kemampuan rekursif ini. Mungkin sekian penjelasan rekursif dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.